Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam. Perkenalkan, saya Dr. Christina Anugrahini, SKPMK dengan NIDN 0319280003. Latar belakang pendidikan saya dari S1 Keperawatan Universitas Binawan, S2 Keperawatan Universitas Indonesia, dan S3 Keperawatan dari Universitas Indonesia. Adapun kekhususan saya yaitu kekhususan kepemimpinan manajemen keperawatan. Baik, demikian perkenalan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester pada pelajaran manajemen keperawatan. Adapun rencana pembelajaran semester pada manajemen keperawatan di sini terdiri dari 2 SKS teori selama 16 kali pertemuan. Di antaranya yaitu 14 kali tatap muka dan 1 kali UTS dan 1 kali ujian akhir semester. Ya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPNK dan kontribusinya terhadap CPL. CPL di sini meliputi S1, S2, S8, S9, S10, P6, KU2, KU3, KK1 dan KK2. CPNK yang pertama yaitu mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam memberikan asuhan perawatan secara mandiri dan berkelompok. CPNK 2, mahasiswa menguasai konsep manajemen keperawatan, pengorganisasian, manajemen konflik, dan model asuhan perawatan fungsional. Mahasiswa menguasai konsep teori berubah, menstafan dalam manajemen perawatan, dan mahasiswa mampu melakukan metode asuhan perawatan profesional pada pelayanan klinik. Adapun bahan kajian atau pokok bahasan topik yang pertama yaitu konsep manajemen, manajemen dalam asuhan perawatan, perencanaan manajemen keperawatan, pengorganisasian dalam manajemen keperawatan, teori berubah dalam manajemen keperawatan, konsep manajemen konflik, manajemen mutu dalam pelayanan perawatan, model asuhan perawatan atau MAKP, supervisi dalam keperawatan, konsep timbang terima dalam dan pendelegasian, konsep kolaborasi dalam keperawatan, konsep negosiasi dalam keperawatan, kekuatan pelanggan dan rencana kerja ketua dan anggota tim. Adapun bentuk atau metode pembelajarannya yaitu aktivitas di kelas dengan metode CTL atau Contextual Teaching Learning dalam bentuk ceramah atau brainstorming. Belajar mandiri melalui discovery learning, membaca sumber pembelajaran dan berdiskusi terkait topik-topik yang berkaitan dengan konsep manajemen secara umum dan manajemen asuhan perawatan. Adapun penilaiannya yaitu tugas 15%, kuis 10%, partisipasi 15%, UTS 30%, UAS 30% dengan total skor 100%. Untuk daftar pustaka atau referensi yaitu terdiri dari buku-buku atau teks, yaitu buku karya saya sendiri dan buku manajemen perawatan yang lainnya, dan didukung oleh jurnal-jurnal baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Terima kasih. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Pagi ini kita akan belajar kembali untuk pertemuan yang kedua. Ya, masih ingat ya penjelasan MPS kemarin? Baik. Jadi hari ini kita belajar tentang pertemuan yang kedua tentang manajemen asuhan keperawatan. Tapi sebelumnya saya akan lihat dulu untuk daftar AB. Ya. Saya akan lihat dulu di siakat. Kalian hadir? Hadir. Ika? Hadir, Bu. Ya. Arif? Hadir, Bu. Anissa? Hadir, Bu. Baik, ini hadir semuanya ya. Hadir. Baik. Ya, kita langsung mulai untuk
minggu lalu tentang konsep umum manajemen. Ada yang bisa menjelaskan tentang konsep umum manajemen? Ada yang masih ingat ya? Masih ingat? Ya. Konsep umum manajemen itu adalah merencanakan, mengorganisir, menggerakkan dan mengendalikan. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Ya. Konsep umum manajemen itu suatu proses untuk merencanakan organisasi dan mengendalikan sumber daya manusia untuk mencapai suatu organisasi yang efektif dan efisien. Oke, bagus ya. Ada lagi? Berikutnya Ibu akan tanyakan, masih ingat tentang prinsip-prinsip manajemen secara umum? Masih ya. Coba apa yang pertama? Prinsip manajemen yang pertama. Ya, Pak. Planning atau perencanaan ya, Pak ya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Ya, organisasi. Oke, organizing atau organisasi ya. Terus berikutnya apa? Ya, actuating ya. Oke, berikutnya ya, Arif. Controlling atau pengendalian. Ya, controlling atau pengendalian. Itu adalah prinsip-prinsip manajemen secara umum ya. Baik, berikutnya Ibu akan jelaskan tentang manajemen asuhan keperawatan pada minggu ini. Ya. Manajemen asuhan keperawatan. Ya, sebelumnya Ibu akan jelaskan tentang tujuan fungsional umum. Ya, jadi nanti Ibu akan jelaskan tentang pengertian, tujuan, prinsip-prinsip lingkup manajemen, brainstorming rumah sakit dari direktur, kepala ruangan, ketua tim, perawat, dan pelaksana. Selanjutnya kita lihat dulu apa itu pengertian dari manajemen asuhan keperawatan. Yang pertama yaitu suatu proses menyelesaikan pekerjaan melalui anggota staf. Jadi perbedaannya dari konsep umum manajemen dengan manajemen asuhan keperawatan, yaitu kalau manajemen asuhan keperawatan dia lebih fokus ke bagaimana memanage asuhan keperawatan di rumah sakit. Ya, bisa di rumah sakit, di puskesmas, ya, ataupun tata pelayanan keperawatan. Ya. Bisa dipahami ya? Konsep manajemen ke manajemen asuhan keperawatan. Pelayanan keperawatan dan objektivitas asuhan keperawatan. Manajemen asuhan keperawatan ini juga ada keterampilannya. Ya, ada keterampilannya. Yang pertama yaitu keterampilan intelektual yang meliputi keterampilan berpikir, penguasaan teori dan kemampuan. Yang kedua harus punya keterampilan teknikal. Jadi ada 3 keterampilan. Yang pertama yaitu intelektual, yang kedua teknikal, yang ketiga interpersonal. Ya, ada 3. Yang teknikal itu dibagi menjadi prosedur teknik atau metode. Masih ingat ya, kalau praktek di rumah sakit harus punya COP, kognitif, afektif, dan psikomotor, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu interpersonal, yaitu dari dalam, ya, dari diri kalian sendiri. Jadi kalian harus punya interpersonal atau sikap. Ya. Interpersonal dipengaruhi oleh jiwa untuk memimpin dan berinteraksi dengan individu atau kelompok. Jadi diharapkan kalian sebagai perawat nanti harus punya jiwa untuk menempatkan diri baik sebagai pemimpin, baik di individu maupun dalam kelompok. Ya. Lanjut. Prinsip-prinsip yang mendasari manajemen keperawatan ini ada manajemen keperawatan seyogyanya berlandaskan perencanaan, penggunaan waktu yang efektif, pengambilan keputusan, memenuhi kebutuhan masyarakat keperawatan dan harus terorganisir. Itu prinsip yang mendasari manajemen keperawatan. Manajemen pelayanan keperawatan dikelola oleh bidang perawatan. Jadi untuk tingkatannya itu dari bidang perawatan itu merupakan manajemen puncak. Yang paling atas itu bidang perawatan.
Terus dilanjutkan oleh kepala unit pelayanan atau supervisor, biasanya ada kasih perawatan atau manajemen menengah gitu dikatakan. Dan berikutnya manajemen yang bawah yaitu kepala ruangan. Ya, jadi kepala bidang perawatan, terus ke kasih perawatan, terus langsung ke kepala ruangan. Lingkup manajemen perawatan yaitu manajemen operasional atau manajemen layanan. Jadi dibagi 3 tadi ya, puncak, menengah, dan bawah. Ya, itu struktur dari organisasinya. Nah, apa itu manajemen asuhan perawatan? Tadi yang pertama manajemen secara umum, terus manajemen perawatan, sekarang ke manajemen asuhan keperawatan. Ya, apa itu manajemen asuhan perawatan? Jadi suatu proses perawatan menggunakan konsep yang dalamnya seperti dari kajian sampai dengan evaluasi. Ya. Jadi dari POAS tadi yang planning, organizing, actuating, controlling dituangkan pada asuhan perawatan dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Ya. Itu untuk manajemen asuhan perawatan. Tujuan manajemen perawatan diharapkan di sini mengarahkan seluruh kegiatan yang direncanakan, ya, mencegah atau mengatasi permasalahan manajerial. Itu tujuan dari manajemen perawatan. Hasil akhir atau outcome diharapkan dari manajemen perawatan terselenggaranya pelayanan, asuhan perawatan yang berkualitas, pengembangan staf dan budaya riset di bidang perawatan. Ya, jadi penelitian diharapkan harus tetap ada. Tiga. Ya. Baik, berikutnya yaitu tentang manajemen asuhan keperawatan dan fungsi manajemen keperawatan. Fungsi manajemen keperawatan yang pertama yaitu perencanaan, ya, atau yang tadi dikatakan siapa tadi yang jawab, planning atau perencanaan, ya, yaitu suatu proses yang mendefinisikan tujuan yang ingin dicapai suatu organisasi. Kira-kira apa yang akan direncanakan? Ya, untuk kedepannya itu apa yang direncanakan? Visinya itu apa untuk rumah sakit tersebut? Visi dalam bidang pelayanan keperawatan, visinya apa? Misinya apa? Tujuannya apa? Sasarannya apa? Jadi dari visi, misi, tujuan, sasaran, renov, rencana operasional, dan turun ke rencana hidup pengembangan. Terus itu kita buat perencanaan. Selanjutnya pengorganisasian, kita buat organisasi, struktur organisasi. Kira-kira kepala bidang perawatan siapa? Terus berapa ruangan? Terus di ruangan tersebut struktur organisasinya bagaimana? Metode asuhan perawatannya apa? Metode tim, fungsional, primer, moduler. Nah, kita buat struktur organisasi. Apa yang ingin dicapai dalam struktur organisasi tersebut, dalam pengorganisasian tersebut? Nah, ini 4 prinsip dalam pengorganisasian menurut Swanborg. Berikutnya yaitu ketenagaan, ya, ketenagaan, dan yang keempat yaitu pengarahan. Pengarahan di sini saya akan jelaskan untuk pengarahan di ruang rawat dari operasi pasien, motivasi, manajemen konflik, manajemen atau supervisi. Supervisi masih ingat ya, supervisi itu ada 2, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung berarti langsung bertemu, dan kalau secara tidak langsung itu bisa diambil dari beberapa dokumen, bisa status, bisa asuhan perawatan, kalau supervisi secara tidak langsung. Dan tentunya akan terjadwal, ya, itu untuk supervisi. Mengoreksi penyimpangan yang terjadi. Jadi diharapkan tidak ada hal-hal yang diinginkan, itu namanya pengendalian. 3 prinsip pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan mudah dipahami oleh staf dan hasilnya dapat diukur. Harus mudah dipahami. Yang kedua, pengawasan memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Standar kerja yang digunakan harus dijelaskan kepada semua staf. Itu pengendalian.
Ini langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengendalian atau pengontrolan mengikuti menetapkan standar dan menggunakan pengukuran prestasi kerja, mengukur prestasi kerja, menetapkan apakah prestasi kerja sesuai standar, dan mengambil tindakan secara korektif. Jadi yang tadi tentang manajemen asuhan keperawatan. Bisa dipahami? Bisa ya. Baik, Ibu akan tanya yang tadi dijelaskan tentang manajemen asuhan keperawatan. Mungkin ada yang bisa mereview kembali, ada yang bisa menjawab apa itu kira-kira manajemen asuhan keperawatan? Ya, ada yang bisa menjawab? Ya, baik. Manajemen asuhan keperawatan adalah penerapan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengendalian khusus untuk mengelola proses pelayanan. Bagus. Ada lagi? Perbedaan konsep manajemen dengan manajemen asuhan keperawatan. Bedanya apa kira-kira? Dengan pertemuan yang pertama dan yang lain. Ya, Kak? Kalau manajemen umum itu berfokus pada perencanaan efisiensi organisasi secara menyeluruh, sedangkan manajemen asuhan keperawatan itu berfokus secara klinis pada pemulihan pasien. Oke. Kalau asuhan perawatan dia lebih fokus pada asuhan perawatannya ya. Asuhan perawatan meliputi apa saja? Dari proses apa? Semuanya bagus. Ya, baik. Untuk yang terakhir dari Ibu ada tugas, ya, tugas individu nanti di-upload di Siakat ya, di Adlink seperti yang kayak biasanya. Tugas-tugas itu kita upload di Adlink. Ibu berikan batas waktu H+3. Jadi terhitung dari hari ini berarti lusa ya. Kalau H+3 itu harus dikumpul batas jam 12 malam. Ya. Tugasnya tentang manajemen asuhan keperawatan, ya, manajemen asuhan keperawatan di masing-masing ruangan. Kebetulan Ibu sudah buatkan lotre, ya. Ibu sudah buatkan lotre, nanti di dalam sini ada manajemen asuhan keperawatan, ada di ruang rawat inap, ada di ICU, ada di kamar operasi, ada di rawat jalan, di poli. Nah, nanti sesuaikan dengan apa yang ada di sini. Ya, baik Bu bagi ya. Duduk satu-satu. Ya. Ya, tugasnya paham ya? Bisa dimengerti ya? Bisa. Oke. Baik, sudah dapat semuanya ya? Di dalam kertas itu ada tugas untuk manajemen asuhan perawatan di ruangan yang berbeda. Ya, silakan nanti dibuat, ya. Terus H+3 nanti dikumpulkan, disubmit di Siakat. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Tidak ada. Bisa dipahaminya? Bisa. Duduk dari Ibu, selamat pagi. Terima kasih.